Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ibadah Minggu hari ini tanggal 12 Juli tahun 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso SHSSI. Kita akan memasuki ibadah di hari Minggu ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan PKJ 35, Suci, Suci, Suci. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah Firman Allah berbuah dalam hidupku. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari PKJ 7, bait pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Puji
Saudaraku, marilah kita mendengarkan hukum kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menyanyikan Kidung Penyesalan, Tuhan Yesus Setia. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yohanes 5 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Yang demikian firman Tuhan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian sebagai nyanyian kesanggupan dari PKJ 15, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, dan secara khusus di dalam ibadah pada pagi ini, Tuhan menyatakan pemeliharaan atas rohani kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini menjadi alat di tangan-Mu yang kudus. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca bagian Alkitab. Sebetulnya bagian yang mesti dibaca adalah dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Tetapi saya hanya akan membaca dari ayat 18 sampai 23, karena ayat ini yang bagian kedua ini paralel, berupa penjelasan daripada bagian yang pertama. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja,
apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pada pagi ini adalah Firman Allah berbuah dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengamati, merasakan, dan berpikir, ada orang menjadi Kristen sudah cukup lama, bertahun-tahun, bahkan sejak lahir Kristen. Setiap kali dia datang ke gereja dan mendengarkan sabda Tuhan, tetapi di dalam hidupnya tidak ada buah yang dinampakkan. Tidak ada kedamaian yang nyata, tidak ada karakter-karakter Kristen yang kelihatan, perilakunya bahkan tidak berbeda dengan orang-orang duniawi, bahkan mungkin ada yang lebih buruk. Lalu kemana saja firman Tuhan yang selama ini didengar? Ini sesuatu yang penting bagi kita semua untuk memahami. Seringkali yang dikambing hitamkan adalah justru pemberita firman-Nya. Ya, karena pemberita firman-Nya tidak berbobot, ya, karena pemberita firman-Nya begini dan begitu dan sebagainya. Memang pelayan sabda itu penting, tetapi juga tidak kalah penting adalah pendengar firman itu ketika menerima firman Tuhan. Ketika kita mendengar perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus tentang penabur benih di sini adalah Tuhan Yesus sendiri, dan benih itu menggambarkan firman Tuhan. Namun demikian, Yesus menggambarkan ternyata tidak semua yang menerima firman Tuhan itu akhirnya akan memunculkan buah. Hal yang pertama, tipe orang pertama adalah orang yang memang tidak antusias terhadap firman Tuhan, tidak menghargai firman Tuhan, tidak siap merespon firman Tuhan. Itu yang digambarkan sebagai firman yang jatuh di tepi jalan atau di tanah yang keras. Karena ada beberapa kemungkinan dalam situasi konkret di tanah Palestina pada waktu itu, yaitu pada waktu benih itu dibawa, dimasukkan di dalam keranjang, dibawa binatang dan sebagainya, itu ada benih yang jatuh. Tetapi benih itu tidak bisa tumbuh karena memang tanahnya keras. Jadi orang yang memang tidak siap mendengar
Bagi dia mungkin yang penting datang ke gereja. Seolah-olah kalau hari Minggu sudah datang ke gereja sudah sah. Tetapi soal apakah dia menghargai firman Tuhan atau tidak, itu dianggap tidak penting. Untuk orang seperti ini, jelas dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kehidupan manusia itu seperti saya pernah mengungkapkan, itu selalu dikerumuni oleh iblis, dikerumuni roh-roh kegelapan. Begitu bertemu dengan orang-orang seperti itu, langsung ingatannya dialihkan, sehingga sama sekali orang itu bahkan baru keluar dari gedung gereja, baru selesai membaca firman Tuhan, sudah sama sekali tidak ada yang masuk. Yang kedua, orang yang memang menyambut firman Tuhan, tetapi secara dangkal, secara emosional dia bergembira dan bersuka cita, tetapi hanya secara emosional saja. Tetapi benih ini tidak berakar, firman Tuhan tidak masuk ke dalam hati. Karena apa? Ternyata di dalam hatinya, di dalam hidupnya itu ada seperti batu, ada sandungan, ada penghalang, sehingga firman itu hanya berhenti secara emosional. Mungkin dia mengikuti retreat, mungkin dia mendengar firman Tuhan dan ketika mendengar sangat antusias sekali. Suasana indah pada waktu itu. Tapi begitu memasuki kehidupan nyata, justru tidak siap. Apalagi ketika menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, dia tidak siap. Bahkan bisa murtad. Mengapa? Karena memang firman ini tidak masuk di dalam hati. Persoalan di dalam hati itu persoalan penting. Sesuatu itu kalau ada di hati, itu begitu luar biasa daya dorongnya. Katakan seseorang itu bercita-cita kepingin menjadi dokter misalnya, itu betul-betul cita-cita itu sudah masuk di dalam hati, ya. Jadi kalau dia melihat dokter itu senang, walaupun suatu ketika dia menghadapi berbagai tantangan, biaya yang sulit, tapi dia di dalam hatinya itu dia selalu berpikir, saya mau jadi dokter. Itu kemana-mana terbawa. Tetapi kalau sebaliknya, orang kuliah di jurusan apapun juga, tetapi dia tidak pernah ada sesuatu di dalam hatinya, ya tidak jelas arahnya. Perkataan orang lain yang masuk di dalam hati kita, itu seringkali tertanam begitu dalam. Kalau kebetulan perkataan itu menyakitkan, itu bahkan bisa bertahun-tahun bersemayam di dalam hati itu, sakit hatinya tidak hilang-hilang. Ya, kita sering mengatakan, lah wong mbok lebokke ati ya, mbok wis nek wong ngomong kaya ngono iki rasah mbok lebokke ati. Itu yang buruk. Tapi perkataan yang positif masuk di dalam hati juga merupakan motivator yang luar biasa. Ketika seseorang mengatakan, orang seperti kamu besok menjadi pemimpin besar, dan itu masuk di dalam hati, itu betul-betul menjadi pendorong yang luar biasa. Atau mungkin seorang mengatakan, besok kamu itu jadi tentara, ya. Itu masuk di dalam hati, itu betul-betul menjadi motivator yang luar biasa. Jadi tidak sekedar emosional. Nampaknya banyak juga orang menerima firman Tuhan tapi tidak berakar, ya. Karena itu kita pernah mendengar dulu apa yang namanya ilmu lembu.
Lembu itu makan rumput, makanya begitu cepat, seolah-olah ya ngunyahnya tidak terlalu. Tetapi ketika sore hari, lembu itu seperti mulutnya seperti mengunyah sesuatu, gayemi, ya. Jadi dilembutkan kembali. Saya tidak tahu apakah kita memiliki kebiasaan seperti ini. Pagi hari mendengarkan khotbah, kemudian sampai di rumah itu kita olah lagi, kita hayati lagi, ya. Terus yang khotbah tadi pagi. Karena itu zaman dulu itu pertemuan ibadah itu 2 kali selalu. Bukan ibadah pagi dan sore, bukan. Pagi itu ibadah yang sifatnya monolog, jemaat menerima. Sore itu datang lagi, tetapi bisa berdiskusi bahan yang sama, ya, bahan khotbah tadi pagi. Jadi nampaknya bukan sekali mendengar, tapi terus diolah lagi, betul-betul sampai berakar. Bahkan untuk berakar itu juga melalui pengalaman-pengalaman hidup. Ketika kita mengalami sesuatu, oh ya benar ya, sabda Tuhan mengatakan begini, tapi menurut Kristus begini. Jadi ketika menghadapi prakteknya seperti apa, ini lalu menjadi lebih dalam. Ini yang namanya aksi dan refleksi. Ya. Jadi bukan hanya mendengar, tapi ada refleksi, ada aksinya. Yang ketiga, ini orang yang merespon firman Tuhan, ya. Dan juga firman Tuhan ini bertumbuh. Tetapi seraya dengan itu, ya, juga rumput-rumput ilalang itu juga tumbuh. Kenapa begitu? Nampaknya di Palestina itu banyak juga orang yang asal cepat saja. Jadi rumput itu yang penting ditebas bagian atas, atau mungkin cukup dibakar sehingga dari atasnya bersih, tapi akarnya masih ada. Akarnya masih ada. Nah, sehingga karena akarnya masih ada, dia akan tumbuh lagi. Jadi ini menggambarkan pertobatan yang tidak radikal. Seringkali kalau kita mendengar kata radikal itu dikaitkan dengan ekstremis. Tidak, radikal itu dari kata radix, akar, berakar. Kita tahu kalau sesuatu masuk di dalam hati itu begitu kuat. Baik hal yang positif maupun hal yang negatif. Demikian juga hal yang negatif kalau sudah berakar, katakan cinta akan uang. Saya pernah mendengar pengalaman seorang yang sejak kecil itu sudah punya karakter mencuri. Dari mencuri barang temannya, mencuri barang tetangganya sejak kecil. Lalu mulai ada yang mengingatkan orang tuanya, "Bu, awas loh, ini kalau dibiasakan, ini besarnya ini betul-betul karakternya ini akan menjadi-jadi." Karena ini sudah berakar. Ya. Ya. Jadi hanya luarnya saja yang kelihatannya baik. Jadi belum sampai seakar-akarnya. Ya. Ada orang yang ketika muda
punya pengalaman-pengalaman buruk. Lalu ada yang menyatakan, oh itu nanti kalau dia menikah otomatis sembuh dia. Karena dulu kan dia belum menikah, masih lajang, sehingga hidupnya masih bebas, masih suka menggoda orang. Tapi kalau akarnya itu belum diambil, ternyata sesudah dewasa pun juga sama seperti ketika anak muda. Akar cinta uang ya begitu. Oh nanti itu kalau sudah kaya ya pasti sembuh itu. Ternyata akar cinta uangnya itu masih ada. Nah, ketika benih ini tumbuh, ya, ketika kita mulai hidup sesuai, ingin hidup menuruti kehendak Tuhan, tetapi kenikmatan kekayaan, kenikmatan duniawi itu juga masih muncul. Masih muncul. Bahkan akhirnya menghimpit. Dia bahkan kadang-kadang bingung ya. Di satu sisi saya harus begini, di satu sisi kenikmatan ini tidak bisa saya tinggalkan, jadi kayak memiliki kepribadian ganda. Saya ingin memberikan satu contoh yang praktis saja begini. Ada seseorang yang tadinya rajin bangun tidur, baca Alkitab, saat teduh, berdoa, nanti jam berapa berdoa lagi dan sebagainya. Tapi sampai suatu ketika dia mulai memiliki banyak hobi, memiliki banyak kesibukan dan sebagainya. Lalu mengatakan, wah karena saya sekarang tuh terlalu sibuk, sampai-sampai saya tuh tidak sempat saat teduh, tidak sempat baca Alkitab gitu loh. Ya. Nah, itu karena apa? Sebetulnya berdoa itu butuh waktu berapa lama toh? Baca Alkitab itu butuh waktu berapa lama? Itu terhimpit ya dengan hobi-hobi kita. Hobi itu tidak salah. Ya. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, ya, karena akarnya belum dibersihkan. Ya. Ada orang sudah menjadi pelayan Tuhan, tetapi akar iri hati masih kuat. Ya. Itu pun nanti ketika jadi pelayan Tuhan ya iri terhadap pelayan Tuhan yang lain. Ya. Dia sudah melayani Tuhan, tetapi akar kebenciannya masih ada, tumbuh bersama. Nah, ini memang yang memerlukan pertobatan yang mendasar. Ya. Karena itu keempat, tanah yang baik itu tanah yang dimana benih itu bisa masuk, bisa berakar. Itu tanah yang batunya sudah disingkirkan, akar-akarnya dicabut, atau dengan kata lain tanah yang diolah. Nah, tanah yang diolah. Tadi saya mengatakan ketika seseorang mengalami kegagalan awal, yaitu mulai tidak bisa menyisihkan waktu untuk berdoa. Ini sebetulnya awal kegagalan. Karena apa? Karena iblis akan sulit menjegal seseorang ketika dia di dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Maka langkah pertama di dalam dia menjatuhkan seseorang supaya orang ini tidak bertumbuh adalah membuat relasinya dengan Tuhan itu jauh dulu. Mulai malas berdoa, mulai malas baca Alkitab. Kelihatannya tidak terasa. Saya memang sekarang jarang berdoa, jarang baca Alkitab, tapi saya tetap ingin berbuat baik. Karena kita berpikir kita ini sumber kebaikan. Padahal begitu relasi kita dengan Tuhan itu sudah mulai jauh, itu kondisi kita itu sudah lemah. Ya, kita sudah imun kita itu sudah begitu lemah. Ya. Sehingga hati-hati
himpitan kita pertama-tama, maka di sini dikatakan kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Ya. Bahkan ada satu terjemahan yang berkaitan dengan teks ini, yaitu orang yang selalu memegang firman Tuhan. Nah, jadi di tanah yang baik itu bukan saja firman Tuhan bisa masuk, tapi selalu memegang firman Tuhan. Ya, memegang firman Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur, itu kan ada kata-kata merenungkan Taurat siang dan malam. Ya, merenungkan Taurat siang dan malam. Memegang firman Tuhan itu berarti di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi, kita mengingat, oh kemarin firman yang saya dengar itu kalau saya begini, saya mesti begini. Saya pernah mendengar firman Tuhan, cobaan-cobaan yang saya hadapi itu cobaan-cobaan yang biasa. Jadi walaupun ini kayaknya berat, tapi cobaan ini tentu sudah diukur oleh Tuhan. Sehingga orang seperti ini tidak gampang frustasi, tidak gampang putus asa. Dan akhirnya dia bisa bertumbuh. Nah, dia memegang firman Tuhan. Ya. Memang orang Yahudi seringkali membuat semacam jembatan atau semacam sarana itu untuk membantu supaya orang itu tetap ingat firman Tuhan. Misalnya begini, dia pakai gelangnya itu di situ ada ayat-ayat, lalu pakai kalungnya isinya juga ayat, ya. Nanti di dinding-dinding di atas pintu juga ada ayat. Itu mengingatkan kita, ya. Saya sering melihat, saya punya beberapa tetangga juga pernah melihat beberapa orang Muslim, itu di rumahnya itu ada ayat-ayat itu. Bahkan ada yang di bagian sampingnya itu kaca, di kaca itu ada kayak kaligrafinya itu. Jadi begitu masuk di rumah itu, isinya itu ayat-ayat itu. Temboknya ada ayat-ayat. Malah jarang saya lihat di rumahnya orang Kristen, ya. Memang tidak harus seperti itu, ya gitu ya. Ya. Kan jarang tuh kita buat ayat-ayat indah yang kita ditulis itu, ya. Tapi orang Yahudi itu suka begitu memang. Jadi dipenuhi ayat-ayat. Mungkin ada satu ruangan masuk tempat tidur gitu, atapnya sudah ada kayak ayatnya dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya maknanya itu bagaimana supaya kita tetap mengingat, memegang firman Tuhan. Karena apa? Karena ketika firman Tuhan itu masuk dan berkarya, akhirnya mengeluarkan buah karakter yang nyata, sukacita, damai, kasih, kemurahan. Ini nyata, kelihatan buahnya itu. Ya. Bagaimana dia bisa menjadi murah hati ketika akar iri hatinya itu masih kuat. Ya. Jadi katakan kebiasaan saya pernah bersaksi, mungkin saya pernah kuliah di mana ada seorang teman yang tidak pernah ingin berbagi ketika dia dapat informasi dari dosen, besok ujiannya kisi-kisinya ini. Tolong bagikan temannya. Tidak dikasihkan temannya. Karena apa? Supaya dia nilainya paling bagus. Ya. Nanti begitu ada sebuah buku bagus, begitu temannya jangan dikasih tahu, nanti tidak lebih pinter dari saya. Bahkan pernah ketika ada materi ujian dari Pendeta Nugrohadi pada waktu itu, ya, dititipkan kepada dia, tolong masukkan ke fotokopi, ya. Nanti teman-teman biar ambil materinya di fotokopi tersebut. Waktunya 2 minggu, ya. Waktunya 2 minggu. Ternyata kita semua baru mendapatkan materi itu sehari sebelum ujian, ya, Pak. Nah, itu mereka calon pendeta tapi perasaan iri hati. Ini akar, ya, akar, ya. Jadi akar seperti ini harus dibuang, ya. Cinta uang, cita-cita menjadi kaya, ya.
cita-cita itu kan jadi dokter, jadi insinyur, jadi pegawai negeri begitu. Tapi kalau cita-citanya jadi kaya itu rekoso, ya, karena dia akan nggak pernah merasa kaya. Nah, hal ini penting karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu prinsip yang mungkin perlu kita pegang, bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu tidak sekedar informasi, bukan sebagai informasi, tapi sebagai sarana transformasi. Kalau kita membaca untuk kepentingan informasi itu, kalau kita baca koran, ya, oh di Jakarta zona merah, wah, Surabaya luwih dhuwur meneh, wah parah ya. Cuman berhenti di situ karena informasi, ya. Tapi kalau transformasi itu misalnya ada surat dari dokter, ternyata SGPT, SGOT-nya tinggi, maka harus begini. Waduh, saya harus mengurangi makanan ini. Itu transformasi, merubah. Firman Tuhan itu jangan kita terima sekedar informasi, tapi transformasi. Saya harus bagaimana? Inilah tanah yang baik. Karena itu marilah kita semua yang ingin bertumbuh, bersiap-siaplah menyambut firman Tuhan sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Cukup. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki doa syukur dan syafaat, dan kami hantarkan. Kembali kami datang sujud ke hadirat-Mu ya Bapa. Engkau adalah Allahku yang maha baik, maha kasih, yang selalu kami puji, kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu setiap hari yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan hingga sampai detik saat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan. Engkau memberkati setiap kebutuhan hidup di dalam keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, di tengah-tengah ibadah ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami menyerahkan kehidupan jemaat yang berada di GKJ Kaliwungu ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Engkau selalu memberkati pekerjaan kami, sehingga kami semua, para orang tua ini, dapat bekerja dengan baik untuk dapat mencukupi setiap kebutuhan keluarga kami. Ya Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami yang sampai dengan saat ini belum bisa belajar secara tatap muka dengan teman-temannya di sekolah, tetapi harus belajar di rumah atau secara online. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat kepada anak-anak kami tersebut, sehingga dapat tetap rajin belajar di dalam kehidupan sehari-harinya.
sehingga mereka semua dapat tumbuh menjadi anak-anak yang pandai, yang baik, yang seturut dengan kehendak Bapa. Ya Bapa, kami juga teringat kepada para orang tua kami atau orang-orang yang sudah lanjut usia di seluruh Jemaat GKJ Kalungi ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupannya di dalam masa tuanya, memberikan semangat di dalam kehidupannya untuk selalu setia mengikut Engkau. Kami juga menyerahkan kehidupan Jemaat GKJ Kalungi ini yang mungkin pada saat ini masih merasakan tidak enak badan karena adanya satu penyakit di dalam tubuhnya. Kiranya Engkau juga menjamah dengan tangan kuasa-Mu yang kudus, sehingga saudara-saudara kami tersebut dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu saja. Ya Bapa, kami juga menyerahkan setiap pelayanan yang dilaksanakan oleh seluruh majelis yang ada di GKJ Kalungi ini, ataupun yang dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso sebagai pendeta konsulen di GKJ Kalungi ini, ataupun juga yang dilaksanakan oleh Ibu Ayu Siregar sebagai calon pendeta di GKJ Kalungi ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami dapat melayani dengan baik. Seperti pada saat ini kami juga masih melaksanakan ibadah secara online. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu memberkati pelayanan kami. Engkau selalu memakai teman-teman kami semua, tim multimedia yang selalu setia mengikuti kami, pelayanan kami, sehingga pelayanan secara online bisa berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati roda pemerintahan Indonesia ini melalui Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga seluruh jajarannya. Kiranya Engkau selalu memberkati pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kehendak-Mu saja, sehingga bangsa dan negara ini merasakan sukacita, kemakmuran, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Bapa, berkati juga para tenaga medis dan semua yang terlibat, yang selalu menolong, merawat, mendampingi saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih sakit karena adanya virus corona di tubuhnya. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada seluruh tenaga medis, memberikan kekuatan yang ekstra, kesabaran, kesetiaan, sehingga dapat selalu mendampingi saudara-saudara kami tersebut dengan baik, dan nantinya saudara-saudara kami tersebut akan mendapatkan kekuatan, kesembuhan yang daripada-Mu juga. Ya Bapa, kami juga teringat kepada keluarga besar Bapak Pendeta Setianto di GKJ Kerapia yang pada saat ini merasakan duka cita karena orang tua atau ayah Bapak Pendeta Setianto telah Engkau panggil ke sisi-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Bapa, namun karena kebodohan kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kiranya Engkau memberkati kami, kehidupan kami selanjutnya. Kiranya tangan-Mu yang penuh Roh Kudus selalu menyertai kami, sehingga kami dapat selalu berjalan di jalan kebenaran-Mu saja. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan
dalam hidup kita melalui persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan dan menyanyikan kidung pujian dengan judul Persembahanku. Mari Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, kita akan berdoa persembahan dan akan kami hantarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami pada saat ini boleh beribadah secara online karena seizin Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk segala hal yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk berkat kesehatan, berkat rezeki yang boleh Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami menjadi tanah yang baik, yang boleh menghasilkan buah yang baik, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu boleh memberikan buah yang baik itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah tidak hanya kami membaca firman Tuhan, tidak hanya kami mendengarkan firman Tuhan, tetapi boleh kami sebagai anak-anak-Mu boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami pada hari ini mengucap syukur karena berkat yang Engkau berikan kepada kami luar biasa bagi kami. Bapa, apabila kami memberikan persembahan ini terselip salah dan dosa, ampunilah kami. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, baik dari komisi maupun majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan serta kejujuran bahwa hasil persembahan ini adalah untuk dipersembahkan kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri doa persembahan ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang lemah. Berdiri sekalian terbuka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.